Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aida Sari. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas seputar dunia NTCNA tentang firewall address list. Konsep address list adalah fitur untuk mengelompokkan satu atau lebih alamat IP, bisa berupa IP tunggal, rentang IP, atau subnet, ke dalam satu nama grup yang sama. Berfungsi menyederhanakan penulisan aturan firewall. Daripada membuat 10 aturan untuk 10 IP berbeda, kita cukup membuat satu grup berisi 10 IP dan membuat satu aturan saja. Kegunaannya mengelompokkan IP berdasarkan kategori tertentu dan digunakan untuk memfilter berdasarkan grup IP. Satu line address list dapat berupa subnet, range IP, atau specific IP. Address list untuk firewall filter adalah penggunaan grup alamat IP yang sudah dibuat di address list sebagai kriteria di dalam menu firewall filter rules. Fungsinya mengizinkan atau memblokir akses sekelompok komputer sekaligus ke sumber daya jaringan atau internet. Kegunaannya, contoh, kita membuat address list bernama blokir_medsos. Lalu di filter pada rules, kita cukup membuat satu aturan. Jika IP pengirim ada di daftar blokir_medsos, maka di drop. Sangat berguna untuk manajemen keamanan yang dinamis karena kita bisa menambah atau menghapus IP dari daftar tanpa menyuruh aturan utamanya. Address list untuk firewall NAT merupakan penggunaan grup alamat IP dalam network address translation. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik dan prinsip NAT sama seperti file rule, yaitu bekerja dengan konsep if-then. NAT juga berfungsi untuk menentukan kelompok IP mana saja yang berhak mendapatkan akses internet atau diarahkan ke server tertentu. Tanpa address list, harus membuat aturan satu persatu untuk setiap IP, daftar aturan firewall menjadi sangat panjang, dan perubahan IP harus mengubah isi aturan firewall. Dengan firewall, kita juga cukup membuat satu aturan untuk satu grup. Kemudian daftar aturan firewall tetap ringkas dan rapi. Dan juga cukup tambah atau hapus IP di tabel address list. Saya akan mencoba mempraktekkan mengenai address list untuk firewall filter. Untuk kasus pertama yaitu hanya beberapa VPC yang bisa pin ke router, sisanya tidak bisa. Untuk permasalahannya, bagaimana kalau misalnya perangkat mati, otomatis IP pada masing-masing VPC mati lagi. Oleh karena itu, kita jadikan seluruh VPC memiliki IP secara statik. Langsung saja kita buka terminal yang pertama pada VPC 1. Buat IP yang sudah kita tentukan. Kemudian kita ketikkan IP DNS 8.8.8.8, lalu show IP. Oke, di sini sudah, lanjut ke VPC 2. Ke VPC 3. Ke VPC 4. Nah, setelah semua VPC sudah diberikan IP masing-masing secara statik, kemudian di sini kita ingin mengizinkan beberapa PC dan sisanya diblokir. Kita pergi ke Winbox, lalu ke menu IP, kemudian firewall, klik address list, buat address list baru. Untuk namanya adalah approve. Lalu untuk addressnya isi dengan address list pada VPC 1 dan VPC 2. Berarti 192.168.88.41 sampai 192.168.88.42. Bisa langsung kita apply, kemudian oke. Lalu kita pergi ke bagian filter rules. Kita klik
action yang dipakai pada kasus hanya beberapa VC yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. Kita bisa klik, kemudian pada bagian namanya kita perbesar dulu, pergi ke general. Untuk SSC address listnya berikan approve. Nah, di sini sudah ada approve. Lalu pada bagian SRC addressnya bisa kita kosongkan saja. Kemudian bisa langsung kita apply, kemudian oke. Kita klik dropnya. Untuk bagian dropnya ini kita isi SRC addressnya dengan kita klik terlebih dahulu. Untuk SRC addressnya isi dengan 192.168.88.0/24. Ini bisa langsung kita apply saja, kemudian oke. Kita coba lakukan pengujian pada VPC 2 terlebih dahulu. Ketikkan ping 192, ketikan ping 192.168.88.1. Untuk di sini VPC 2 berhasil ping. Kita coba pada VPC 1. Nah, di sini untuk VPC 1-nya berhasil ping juga. Kita coba lakukan ping pada VPC 3. Oke, untuk VPC 3 berhasil, tidak bisa ping. Oke, lanjut. Setelah melakukan address list untuk firewall filter, di sini juga saya akan mencoba mempraktekkan mengenai address list untuk firewall NAT, yang dimana NAT ini digunakan untuk ketersediaan alamat IP pada publik. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana jika hanya beberapa VPC saja yang bisa internetan, sisanya tidak bisa. Saya ingin VPC 1 sampai VPC 4 yang bisa internetan. Untuk VPC 5 tidak bisa internetan. Langsung saja kita mulai. Kita pergi ke Winbox. Kemudian kita ke menu IP, lalu firewall. Kita pergi ke NAT. Kita klik NAT yang sudah disetting pada Internet Gateway. Untuk chain-nya adalah SRC NAT. SRC address-nya, karena saya ingin lebih dari satu, maka saya buat address list terlebih dahulu. Kita pergi ke address list. Kemudian untuk listnya saya isi dengan VPC 1 sampai 4. Lalu untuk address-nya 192.168.88.41 sampai 192.168.88.44. Bisa langsung kita apply. Kemudian oke. Kita pergi ke NAT lagi. Kita klik action yang tadi. Untuk SRC address list-nya kita isi yang tadi sudah dibuat pada address list, yaitu VPC 1 sampai 4. Kita pergi ke action. Action-nya sudah benar mas query. Bisa langsung kita apply, kemudian oke. Nah, setelah kita melakukan setting pada Winbox-nya, kita coba lakukan pengujian di VPC 1. Kita ketikkan ping 8.8.8, enter. Oke, untuk VPC 1 berhasil ping. Kita lanjut ping ke VPC 2-nya. Ping 8.8.8.8, enter. Untuk VPC 2 juga berhasil di ping. Lanjut ke VPC 3. Ping 8.8.8.8, enter. Oke, VPC 3 berhasil. Coba VPC 4. Ping 8.8, enter. Nah, untuk VPC 4 juga berhasil. Nah, kita coba lakukan ping pada VPC 5. Ping .88.
Oke, kita enter. Nah, di sini untuk VPC 5 tidak bisa melakukan ping. Inilah cara melakukan address list untuk firewall NAT. Terima kasih pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.